Siswa terbaik di sekolah berusaha mencari tahu pelaku pembunuhan temannya. Tidak disangka banyak plot twist yang ditemukan. Lantas, siapakah pelakunya? Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan menceritakan seluruh jalan cerita lengkap film The Clue versi UBR Entertainment. Namun sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film The Clue versi UBR Entertainment. Seperti biasanya, para siswa SMA belajar di sekolah. Siswa bernama Jung Hoon melihat teman sekelasnya Dajung tidak memperhatikan guru. Dajung sibuk membaca buku misteri kesukaannya. Di tengah pelajaran, siswa bernama Tae-in mengeluarkan busa dari mulutnya dan terjatuh. Mendengar keributan, Pak Guru Bujang datang dan meminta Jung Hoon segera memanggil pertolongan. Dajung menunjukkan sifat anehnya. Bukannya membantu, ia malah memfoto Tae-in yang sedang sekarat. Sepertinya Tae-in mengalami keracunan minuman. 2 minggu kemudian, dikabarkan Tae-in akan kembali bersekolah. Kepala sekolah telah menyatakan bahwa Tae-in menderita alergi buah persik, bukan mengalami keracunan minuman. Di lapangan, Jung Hoon sedang berolahraga bersama dengan Sahrul temannya. Jung Hoon adalah seorang murid berbakat yang digemari para siswi di sekolah. Di tempat lain, Dajung mengembalikan buku misteri yang ia baca kepada Bu Sangmi, petugas perpustakaan. Karena sama-sama suka dengan misteri, Dajung meminta pendapat Bu Sangmi tentang siapa yang meracuni Tae-in. Namun Bu Sangmi percaya dengan pernyataan kepala sekolah. Selanjutnya di kelas, bocah nakal bernama Taegyu mengganggu teman sekelasnya. Sebagai ketua kelas, Jung Hoon mencoba memperingati Taegyu. Namun Taegyu tidak terima dan mereka pun sedikit berkelahi. Lalu Pak Chulmin datang memergoki dan langsung menghukum mereka di depan kelas. Pak Chulmin juga menghukum mereka membersihkan sekolah. Saat pulang sekolah, Jung Hoon memergoki Sahrul sedang mengintip seseorang. Rupanya, Sahrul mengintip Dajung yang sedang berenang di kolam sekolah. Jung Hoon tersadar bahwa Dajung mempunyai paras yang cantik dan tubuh yang menawan. Ketika berada di bus, Jung Hoon terus memikirkan Dajung. Sepertinya ia telah jatuh cinta. Malam harinya, Taegyu berpesta bersama teman-temannya. Tiba-tiba, Taegyu menjadi marah. Kelihatannya, ia mempunyai trauma dengan hal yang berhubungan dengan kamera. Keesokan harinya, kepala sekolah mengumpulkan semua stafnya. Ternyata benar, Tae-in telah diracuni oleh seseorang. Namun karena takut sekolahnya ditutup, maka kepala sekolah menyatakan bahwa Tae-in menderita alergi buah persik. Kepala sekolah mengabarkan hari ini komisioner sekolah akan datang untuk mengawas. Lalu di dalam kelas, Jung Hoon menerima pesan dari Dajung. Rupanya Dajung tahu tempo hari Jung Hoon mengintipnya di kolam renang. Lalu Pak Chulmin memergoki Jung Hoon yang sedang asik memainkan HP. Pak Chulmin semakin marah membaca pesan di HP Jung Hoon. Di kantor, Pak Munir memberikan sedikit tips kepada Pak Bujang yang belum juga menikah. Pak Munir menyarankan Pak Bujang untuk berpakaian lebih modis agar menarik para wanita. Pak Bujang pun membalas dengan berkata, para siswa memanggil Pak Munir Raja Banyak Gaya. Bu Sari senyum-senyum kepada Pak Munir. Sepertinya mereka mempunyai hubungan yang dekat. Di jam istirahat, Taegyu terlihat sedang memanas-manasi Jung Hoon. Jung Hoon pun terpancing dan hampir menikam Taegyu. Tanpa sengaja, siswi bernama Aisyah memfoto Jung Hoon yang sedang mengarahkan pisau kepada Taegyu. Tak lama saat Taegyu masih berada di dalam kelas, seseorang datang menusuk Taegyu dari bagian belakang. Selanjutnya Pak Chulmin mendapati Jung Hoon tidak masuk kelas olahraga. Jung Hoon berkata ia sedang menjalani hukuman. Pak Chulmin sangat peduli dengan pendidikan Jung Hoon. Lalu Jung Hoon kembali ke dalam kelas dan menemukan Taegyu yang sudah mati berlumuran darah. Karena syok, Jung Hoon memegang pisau yang menusuk Taegyu. Kemudian Dajung juga kembali ke dalam kelas dan mendapati Jung Hoon sedang memegang pisau berlumuran darah. Jung Hoon pun meyakinkan Dajung bahwa bukan dirinya yang membunuh Taegyu. Kelihatannya Dajung percaya dengan perkataan Jung
Junghun. Di waktu yang sama, kepala sekolah sedang menjamu kedatangan komisioner pengawas. Komisioner ingin melihat keadaan sekolah pada jam pembelajaran. Di lain tempat, Dajung menemukan sidik jari Junghun di lokasi kejadian. Junghun dan Taegyu juga baru saja berkelahi. Orang biasa pasti akan menuduh Junghun sebagai pelaku pembunuhan. Dajung kemudian mengajak Junghun untuk memecahkan kasus ini selama 40 menit sebelum pelajaran selanjutnya dimulai. Dajung yakin Junghun bukanlah pelaku pembunuhan karena tidak ada percikan darah di bajunya. Dajung merasa pelaku pembunuhan masih berada di sekitaran sekolah. Berikutnya, Dajung menyuruh Junghun untuk mengganti pakaiannya dan mencuci tangan. Junghun terpesona melihat Dajung yang telah mengikat rambutnya. Lalu mereka pun pergi ke ruangan komputer untuk mengambil daftar kontak semua siswa di sekolah. Di waktu yang sama, Pak Munir terlihat ketakutan sambil menelpon seseorang. Sepertinya Pak Munir telah melakukan sesuatu yang amat berbahaya. Kemudian Dajung mengirim pesan ke semua siswa dengan berpura-pura menjadi komisioner sekolah. Dajung meminta informasi tentang guru atau siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Tak lama, semua siswa mendapatkan pesan tersebut. Dajung dan Junghun berencana mencari barang bukti laptop milik Taegyu di ruangan guru. Saat akan pergi, Dajung mengajak Junghun berciuman karena seorang siswi sedang mencari mereka. Di tempat lain, kepala sekolah menunjukkan ruang komputer kepada komisioner. Kepala sekolah menjadi malu karena ruangan itu tidak dikunci. Beralih ke tempat lain, Junghun menemukan Pak Munir sendirian di ruangan guru. Junghun berbohong dengan mengatakan komisioner ingin bertemu dengan Pak Munir. Setelah Pak Munir meninggalkan ruangan, Dajung dan Junghun bergegas mencari barang bukti di ruangan guru. Tak lama, mereka mendapatkan laptop dan HP Taegyu di dalam laci meja Pak Munir. Kemudian, mereka mencari file komputer yang bisa dijadikan alat bukti kasus pembunuhan. Sementara itu, Pak Munir akhirnya sadar telah dibohongi. Ia pun bergegas mencari Junghun. Tak lama Pak Munir menemukan Junghun dan ia langsung meminta laptop milik Taegyu. Dajung dan Junghun tidak mau menuruti perkataan Pak Munir. Lalu Pak Munir pun mengejar mereka di sepanjang sekolah. Di waktu yang sama, Aisyah kepikiran mengapa Junghun mengarahkan pisau kepada Taegyu. Ia pun mengirimkan foto itu kepada Sahrul. Khawatir dengan sahabatnya, Sahrul pun meminta izin keluar kelas. Sahrul mencari Junghun di dalam kelasnya dan menemukan Taegyu sudah mati berlumuran darah. Sementara itu, Dajung dan Junghun masih berusaha menghindari Pak Munir. Di waktu yang sama, Sahrul juga berupaya mencari mereka. Karena kaki Dajung terkilir, maka Junghun menggendong Dajung menuju atap gedung sekolah. Setelah lama berlari, akhirnya Pak Munir menemukan mereka. Pak Munir berkata, semua ini hanyalah salah paham. Tentu Junghun tidak percaya begitu saja. Tiba-tiba, Sahrul memukul Pak Munir hingga Pak Munir pun pingsan. Rupanya, Sahrul hanya ingin melindungi sahabatnya Junghun. Dajung dan Junghun memeriksa laptop milik Taegyu dan menemukan video rekaman perselingkuhan Pak Munir dan Bu Sari. Bu Sari juga tahu dengan masalah ini. Sebelumnya, Taegyu melihat Pak Munir masuk ke dalam hotel bersama Bu Sari. Karena terus mendapat ancaman, maka Pak Munir pun membunuh Taegyu. Oleh karena itu, Junghun merasa yakin kasus ini sudah terpecahkan. Namun, Dajung masih merasa sedikit janggal. Di lain tempat, kepala sekolah menyuruh Pak Chulmin untuk membawa kebanggaan sekolah, yaitu Junghun, menemui komisioner. Di dalam kelas, Pak Chulmin terkejut menemukan Taegyu yang mati berlumuran darah. Pak Chulmin mengira Junghunlah pelaku pembunuhan. Pak Chulmin sudah menganggap Junghun sebagai anaknya sendiri. Tak lama, Junghun kembali ke dalam kelas dan Pak Chulmin sudah berada di sana. Pak Chulmin bercerita beberapa tahun yang lalu anaknya meninggal dunia. Jika anaknya masih hidup, maka ia akan tumbuh menjadi pemuda baik seperti Junghun. Pak Chulmin akan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Ia rela berkorban karena ia sangat menyayangi Junghun. Junghun terdiam melihat sebuah kancing baju yang jatuh dari genggaman Taegyu. Berikutnya, Junghun menemukan bahwa pemilik kancing baju tersebut bukanlah Pak Munir. Pak Munir bukanlah pelaku pembunuhan. Dajung menyadari ada orang lain yang memiliki motif berbeda untuk membunuh Taegyu. Dajung menyadari Pak Munir mengambil laptop dan HP milik Taegyu untuk menyembunyikan perselingkuhannya dengan Bu Sari. Dajung juga tahu bahwa Tae-in merupakan korban salah sasaran. Tae-in berkata, Taegyu mempunyai masalah dengan Bu Sangmi di perpustakaan. Taegyu mendapatkan minuman itu dari Bu Sangmi. Selanjutnya, Dajung menemui Bu Sangmi di perpustakaan. Dajung mengira Bu Sangmi sebagai pelaku pembunuhan. Lalu, Dajung mendapat informasi bahwa Pak Bujang terlambat masuk ke dalam kelas. Tiba-tiba, Pak Bujang datang. Dajung menyadari kancing baju yang mereka temukan adalah milik Pak Bujang. Terungkaplah, Pak Bujang adalah pelaku
pelaku utama pembunuhan ini. Terungkaplah sebelumnya, Taegyu menemukan video dewasa yang diperankan oleh ayahnya dengan Bu Sang-mi. Sementara itu, Pak Bujang bercerita bahwa selama ini ia selalu menderita karena kesepian. Namun suatu hari, seorang malaikat hadir di kehidupannya. Malaikat itu adalah Bu Sang-mi yang mau menerima Pak Bujang apa adanya. Pak Bujang tidak ingin Taegyu terus mengganggu kebahagiaan yang ia rasakan bersama Bu Sang-mi. Pak Bujang hampir saja menikam Dajung, namun Jung-hun datang untuk menghalanginya. Pak Bujang pun mengejar Dajung dan Jung-hun untuk membungkam mulut mereka. Tak lama, Pak Bujang berhasil menangkap Jung-hun, namun saat akan menikam Jung-hun, jam pelajaran pun berbunyi. Dan rupanya, kepala sekolah melihat Pak Bujang yang akan menikam Jung-hun. Pak Bujang menangis menyadari hidupnya sudah berakhir. Lalu semua siswa masuk ke dalam kelas dan menemukan Taegyu yang sudah meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, Dajung berdandan secantik mungkin untuk menjenguk Jung-hun yang sedang dirawat di rumah sakit. Setelah bertemu, Dajung menghadiahkan Jung-hun sebuah ciuman. Dan film pun selesai. The Clue adalah film thriller Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2009 yang lalu. Film garapan sutradara Lee Sang-yong ini dibintangi oleh artis Yoo Sung-ho, Kang So-ra, Sang-gun, dan Jeon Jun-hong. Mengisahkan tentang pemecahan kasus pembunuhan oleh dua orang siswa SMA dalam waktu tidak lebih dari 40 menit. Sebagai informasi, beberapa pihak menyebutkan judul film ini adalah The Clue. Ada juga yang menyebutnya 4 Period Mystery. Dan ada juga yang menyebut judul film ini Detective in 14 Minutes. Namun apalah daya kita yang hanya sekedar menonton filmnya saja. Film yang rilis pada 2009 ini mengangkat genre detektif misteri dan menampilkan anak sekolah sebagai tokoh utama dalam alur penyelesaian kasus pembunuhan yang terjadi. Film ini cukup menarik dan bagus untuk ditonton. Apalagi buat para penonton yang suka dengan adegan misteri atau kisah detektif yang sedang memecahkan sebuah kasus. Walau merupakan film bergenre detektif, namun film ini tidak menghilangkan unsur-unsur remaja yang terkandung di dalamnya. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Clue 6,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.